Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Kamila Savitri, NIM 21103041095. Di sini saya akan memaparkan tugas pola dan arsitektur perangkat lunak untuk sebagai syarat UTS. Di sini saya akan memaparkan materi. Yang pertama tentang layer pattern, yang kedua ada client server, yang ketiga ada master slave, yang keempat ada pipe filter, yang kelima ada broker atau broker pattern. Langsung saja, yang pertama layer pattern. Layer pattern ini untuk membantu menyusun aplikasi yang didekomposisi menjadi kelompok subtugas yang masing-masing pada tingkat abstraksi tertentu. Jadi singkatnya, pada pola ini berarti bahwa masalah yang berbeda secara konseptual diimplementasikan secara terpisah dan lapisan dari tingkat abstraksi yang lebih tinggi menggunakan layanan dari tingkat abstraksi yang lebih rendah ataupun sebaliknya. Lanjut, untuk contoh layer pattern ini, pelanggan mengirimkan request melalui UI presentation layer, kemudian presentation layer meneruskan request ke business layer, kemudian untuk mendapatkan informasi customer dan melanjutkan komen tersebut ke persistence layer yang akan melakukan interaksi ke database terkait dengan informasi pelanggan yang namanya siapa atau emailnya siapa dan lengkap dengan profilnya siapa pelanggan tersebut dan kemudian meneruskan informasi tersebut pada UI presentation layer pada penggunanya. Untuk kelebihan dari layer pattern ini adalah pertama, lapisan yang lebih rendah dapat digunakan oleh lapisan yang lebih tinggi yang berbeda. Lapisan TCP dari TCP/IP misalnya, Telnet atau FTP dapat digunakan pada berbagai aplikasi. Yang kedua ada dependensi tetap lokal. Untuk kekurangannya tersendiri, yaitu abstraksi yang paling stabil berada di lapisan bawah. Ini ada perubahan perilaku lapisan yang tidak berpengaruh pada lapisan di bawahnya, dan perubahan perilaku lapisan bawah berpengaruh pada lapisan di atasnya, jadi ini harus dihindari. Untuk yang kedua ada client server. Client server ini adalah komponen server yang menyediakan layanan ke komponen lain, dan juga model konektivitas pada jaringan membedakan fungsi komputer apakah itu sebagai klien atau servernya. Komponen klien meminta layanan dari komponen server, dan di sini konsepnya itu si klien itu request dan si server akan merespon. Untuk misalnya ketika kita mengakses Sikadu dan kita login, kita mau request nyari data apa aja yang ada di Sikadu, maka server Sikadu akan mencarikan dan akan menampilkannya ke klien yang request. Dan ketika tidak ada data yang disebutkan oleh si klien, maka server akan menolaknya. Untuk keunggulannya sendiri, client server adalah yang pertama, pemisahan tugas antara klien dan server yang memungkinkan untuk distribusi beban kerja yang lebih baik antara komponen yang lainnya. Kedua, ada keamanan yang tinggi dibandingkan dengan arsitektur terpusat atau peer-to-peer dengan mengatur izin akses yang dapat pada level server, dan juga dapat memastikan bahwa data sensitif hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Untuk kekurangannya sendiri, ada permintaan diproses setelah sampai ke server. Yang kedua, komunikasi yang menjadikan overhead. Yang ketiga, ada client server yang harus tahu rute dan karakter ke servernya. Untuk lanjut, yang nomor 3 ada master slave. Master slave adalah komunikasi untuk perangkat keras di mana satu perangkat memiliki kontrol searah satu atau lebih perangkat. Ini sering digunakan dalam ruang perangkat kontrol perangkat keras elektronik yang bertindak sebagai pengontrol, sedangkan perangkat lain adalah yang dikendalikan. Singkatnya, satu adalah tuan dan yang lainnya adalah
budak yang akan dikendalikan oleh tuannya. Contoh umumnya adalah konfigurasi master slave, drive diff, IDE yang terpasang pada kabel yang sama di mana masternya adalah drive utama dan budaknya adalah drive sekunder. Untuk keunggulannya yaitu arsitektur master slave memberikan fleksibilitas dalam konfigurasi dan penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan yang spesifik, dapat mengatur jumlah dan jenis slave, serta menentukan tugas dan peran masing-masing. Untuk kekurangannya, yaitu satu, pekerjaan yang terpisah-pisah membuat maintenance server dan coding semakin banyak. Yang kedua, ada slave yang harus menerima request dari masternya. Lanjut, ada selanjutnya pipe filter. Pipe filter ini adalah pola desain yang membantu dalam mengimplementasikan sistem yang memproses rangkaian data sebagai pipeline. Dalam pola ini, ada beberapa tahapan pipa yang menghubungkan setiap tahapan yang akan menjadi satu. Setiap filter mempunyai tugas sendiri-sendiri untuk meneruskannya ke filter-filter yang lain. Pola ini bermanfaat untuk mengembangkan custom modular dan dapat digunakan kembali dan dicampur bersama untuk melakukan berbagai jenis pemrosesan aliran data. Untuk contoh perintah sel Unix, pola pipe filter adalah ada cat file. Cat file ini adalah perintah untuk membaca isi dari sebuah file yang disebut file. Dalam konteks ini, kita menggunakan cat untuk menampilkan isi dari file tersebut. Garis itu adalah operator pipe dalam sel Unix untuk mengalirkan output dari input sebelumnya. Untuk grep XYZ sendiri adalah perintah untuk mencari pola atau string tertentu di dalam teks. Contoh, kita mencari semua baris yang mengandung XYZ, maka outputnya adalah semua baris yang mengandung XYZ tersebut. Selanjutnya ada sort. Sort itu adalah mengurutkan baris-baris teks yang diberikan. Dalam konteks ini, baris-baris yang dihasilkan perintah grep akan diurutkan. Selanjutnya ada unik. Unik itu adalah perintah untuk menghapus baris duplikat dari input yang diberikan. Berarti baris-baris yang dihasilkan sort akan dihapus dari baris-baris yang sama. Selanjutnya ada out. Out ini adalah operator redirection yang mengarahkan output dari perintah sebelumnya ke file tersebut, output out. Dari keseluruhan perintah tersebut yaitu pertama, membaca isi dari file, kemudian mencari baris-baris yang mengandung XYZ, kemudian mengurutkan baris-baris tersebut, lalu menghapus baris duplikat dan menuliskan hasil akhirnya ke dalam file out. Untuk kekurangan dari pipe filter sendiri adalah satu, mudah overhead, dan kedua, sulit menggunakan pola ini untuk sistem interaktif. Dan untuk keunggulannya, yang pertama ada mudah untuk menambah filter dan mengurangi filter. Yang kedua ada dapat membuat saluran sendiri dengan filter yang baru. Ketiga ada filter tidak perlu menyimpan hasilnya. Selanjutnya ada broker pattern. Broker pattern ini adalah konteks dari konteks perangkat lunak ini. Broker pattern memungkinkan komponen-komponen yang berada dalam sistem untuk komunikasi tanpa harus saling bergantung secara langsung satu sama yang lain. Ini meningkatkan fleksibilitas, ketahanan, dan stabilitas sistem secara keseluruhan. Jadi secara sederhananya, broker pattern adalah pola desain yang memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara komponen-komponen sistem melalui perantara atau broker. Contoh broker pattern-nya ini adalah misalnya saya memiliki beberapa teman yang ingin berkomunikasi satu sama lain. Namun daripada setiap teman mencoba berbicara langsung dengan teman lainnya, mereka berbicara melalui seorang mediator atau disebut broker.
Ketika seseorang ingin mengirim pesan pada teman lainnya, mereka memberikan pesan tersebut pada mediator. Mediator kemudian menyampaikan tujuan yang tepat. Jika ada tanggapan, mediator akan mengirimnya kembali ke pengirim aslinya. Untuk research dari materi saya, yaitu ada Max Richards 2015 dalam buku Software Architecture Patterns. Yang kedua ada Robert Heimer 2013 dalam buku Pattern Oriented Software Architecture for Dummies. Dan yang lainnya ada link-link yang membantu materi ini. Terima kasih. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.